Apa nih? Yuk ganti topik Bu, bahas Jordi Onsu dibilang selengki sama Sarwenda di upload Emma Waroka. Astagfirullahalazim. Apalagi sih Emma, lu tuh ya jangan selalu pansos dari kejadian orang lain. Kalau bener nggak apa-apa. Nih tolong sampein deh ya, udah cukup. Lu pansos aja sama gue deh Emma. Lu jelek-jelekin gue nggak apa-apa. Tapi ini khusus kasusnya Ruben sama Wenda, biarkan tenang. Jangan ada lagi penggiringan opini yang lain. Masa iya seorang Jordi mau berselingkuh dengan kakak iparnya? Kan si Inting, kan aku yang tahu. Aku kan udah jelasin kemarin kalau kenapa Jordi itu ada di kehidupannya Wenda saat mereka berpisah, karena Jordi merasa siapa lagi yang mau mewakili keluarganya untuk tahu, untuk mengawasi anak-anaknya Ruben. Kalian itu bisa nggak sih mikir sekali-kali positif? Ini tiba-tiba banyak banget tuh dikirimin aku foto AI seolah-olah Jordi selingkuh sama Wenda. Kan gila loh, AI ini sekarang bahaya loh. Udahlah, kalian itu jangan lagi menggiring-giring, jangan menunggangi. Kalau misalnya ini bukan urusan rumah tangga dan anak, tunggangilah, skincare tunggangilah. Tapi tolong ya, urusan pasangan suami istri ini yang bener-bener untuk anaknya ini jangan ditunggangi lagi. Kalian tuh harusnya semangati, ayo damai, ayo gimana cari jalan tengah, ayo gimana biar Wenda juga gak dibully lagi di sosmed, ayo bagaimana biar Wenda juga bisa jualan lagi dengan baik. Nah, bagaimana biar Ruben juga bisa mendapatkan haknya ketemu sama anaknya. Udah cukup, sudahi. Ini jangan ada orang-orang yang gak punya nurani menunggangi hal-hal ini menjadi melebar. Itu gila, kalian gila bener. Kalian itu otaknya negatif terus. Segala video-video AI diedit di CCTV, aku enak banget ngelihatnya. Tadi aku ngelihat seolah-olah Jordi sama Wenda peluk-pelukan atau, kan gila kalian loh. Orang aku aja kemarin di Korea cerita sama Jordi, bener-bener Jordi itu juga bukannya mau ngebela satu pihak. Dia merasa ya kali ini memang udah apa yang terjadi di dunia maya menurut Jordi udah gak bisa dibela juga. Ya selain memang Jordi juga diem karena sama yang sini kakak ipar dan ibunya keponakan-keponakan. Yang sini kakak, udah bener Jordi lu diem. Tak bilang gitu, iya kak aku diem. Ya sudah, sekarang bentang-bentang Jordi diem, kalian enak. Kalian enak-enak aja nge-framing. Kan bang, kalian ya. Udah jangan ya, kasihan. Karena kalau kalian bikin framingan pada poin yang kita semua manusia waras kepengen itu kan, ini bagaimana biar dua-duanya ini duduk sama-sama membesarkan anaknya. Udah masalah rumah tangga biasa, aku aja sama suami aku tiap hari kali ribut. Sekarang aja dia nggak ada, jadi rumah nggak ada, dia sepi juga guys, nggak ada teman aku berantem. Ya pulang dia hari ini sama si Jojo. Itu biasa gitu. Janganlah kalian juga nih yang harus di cancel culture ini, orang-orang yang selalu mendunggangi orang untuk selalu ribut, yang bukan kasus. Ya kalau misalnya kasus skincare, tunggangilah, ini kan urusan bisnis. Coba deh ada nuraninya sedikit. Ini urusan rumah tangga, urusan anak manusia yang harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kira-kira pakai tuh nuraninya. Ya kira-kira pakai tuh siapa yang ikut campur urusan ini sehingga semakin panas, bukan ngademin. Once aja dalam hidup kalian ini pakai nurani, jangan menunggangi urusan orang tua dan anaknya. Kita doakan sama-sama semoga urusan Ruben ini segera selesai. Semoga Wenda juga bisa juga berjualan kayak dulu lagi. Semoga Ruben juga bisa mendapatkan haknya ketemu anak-anak. Segampang itu loh kalian itu kalau nggak bisa berbuat baik, jangan jahat ya, jangan jahat. Si IDK ini sibuk banget ngurusin masalah orang. Lu juga sibuk ngeliatin muka gue di sini. Tuh lo, enak nggak lo gue bully, gue maki. Udah, aku nggak mau ngeblok sekarang. Lu liatin aja muka gue ini ya. Tanpa bisa komen, ketik. Udah, tuh Jordi udah aku bahas, apalagi? Enggak, aku kesel soalnya ya. Aku itu kan penyayang anak ya. Aku tuh kepengennya anak-anak tuh bahagia aja, jangan keterusan gitu, kasihan. Aku mah sama anak siapapun kan aku sayang ya.
Oke, kasus Bopeng. Apalagi si Bopeng katanya memegang pintu neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener lah. Kemarin udah jadi tentaranya Allah. Sekarang pemegang pintu neraka. Nggak dia aja di dalam nih. Nggak dia aja. Dia kan yang buka pintu. Dia kan pemegang kunci pintu neraka katanya. Bisa nggak Bopeng lu buka, lu masuk ke dalamnya? Please banget. Please banget Bopeng. Masyarakat kepengen tenang. Ya. Ayo dukung Bopeng. Buka itu pintu neraka. Biar dia masuk duluan. Biar dia masuk di dalamnya guys. Ya. Sumpah. Ngeselin si Bopeng ini. Tolong kalian tag si Bopeng. Katanya dia pemegang kunci neraka. Suruh dia buka dengan cantik, masuk duluan ke dalamnya, ya. Biarin. Suruh dia masuk duluan. Astagfirullahaladzim. Ada lagi kemarin jadi tentara Allah, sekarang pemegang kunci neraka. Besok dia apa lagi? Udah mengoknum-oknumkan. Nih ya, tolong ya sampaikan ke Bapak Taruna Ikrar yang saya hormati. Kali ini Anda dibilang oknum oleh Samira. Apakah Anda masih punya marwah atau tidak? Udah dioknum-oknumin. Padahal itu kan undang-undang yang melarang orang mereview. Udah ada terbit undang-undangnya. Masih aja kemarin malam atau kapan tuh Pak Taruna, nih izin ya, tolong sampaikan kepada Pak Taruna Ikrar yang terhormat. Si Samira masih menyatakan siapa oknum BPOM yang melarang mereview. Nah, udah tersebar kan? Ketua BPOM sendiri yang melarang berdasarkan undang-undang. Jadi Bapak Taruna, mohon izin, aku bertanya, marwah Bapak sebagai Ketua BPOM di mana? Dikatakan oleh si Samira ini oknum. Ya, saya ingat sekali waktu saya diundang Pak Taruna, dengar pendapat 2 tahun lalu bahwa Pak Taruna ini kembali dari Amerika kalau nggak salah ya untuk berbakti ke tanah air, yaitu menjadi kepala BPOM, kurang lebih begitu ya. Nah sekarang banyak pengorbanan yang sudah Pak Taruna korbankan untuk berbakti mengabdi kepada negara. Tiba-tiba Bapak Taruna dikatakan oknum oleh si Samira ini. Nah itu aja sih Pak Taruna, mohon izin ya, mohon izin. Terus juga saya juga menanyakan karena kan saya juga sama teman-teman ingin memberikan contoh yang benar bagaimana tata caranya kalau kita menemukan produk yang melanggar aturan, yaitu bawa ke BPOM dan bikin laporan. Itu sudah saya lakukan ya, itu sudah saya lakukan bersama wakilnya Bapak. Waktu itu kita didengar oleh perwakilannya BPOM. Dan kita cek sama-sama bahwa produknya Samira ini memang sudah tidak ada NA, bahkan tidak ada NA-nya. Lalu dibikinlah surat pengaduan. Lalu sudah keluar surat dari BPOM bahwa, sebentar aku liatin ya netizen ya. Biar ini runtut. Ya. Nah, lalu sudah diterbitkan surat oleh BPOM, ini udah saya posting ya. Dan dalam penutupan surat itu, berdasarkan hal tersebut, pengaduan ini akan diteruskan ke Direktorat Siber untuk melakukan penyelidikan dan penelusuran lebih lanjut terkait produk tersebut. Ya, jadi saya dan teman-teman mewakili masyarakat juga yang ingin melihat BPOM ini menindak di jalan yang benar. Kami sangat menunggu tindakan dari BPOM untuk menindak yang namanya Samira ini, ya. Agar apa? Agar tidak terjadi lagi penghakiman sendiri di dunia maya atas produk-produk yang dianggap tidak baik, lalu seenaknya di-review dan seenaknya dihancurkan di dunia maya oleh oknum-oknum lain nanti selain si Samira. Itu. Ya teman-teman, sampaikan kepada Pak Taruna bagaimana sikap dia, marwahnya di mana, karena dikatakan oknum oleh si Samira ini. NM dijebak oleh Samira, bukan dijebak, tepatnya diinspirasi, ya, diinspirasi untuk memeras. Semutan kayak. Oke, udah mau maghrib, belum sih, masih 10 menit lagi di aku. Lulusan SD tahu apa? Kalau gue lulus SD, ya, kalau lulus SD, lu nggak akan punya sinyal di kampung lo, paham lo? Yang bikin sinyal dari Sabang sama Merauke kebanyakan gua, mau apa lo?
Kalau buat lulusan SD, gue nggak mungkin dipakai sama owner telekomunikasi untuk menjadi orang perempuan terbesar mengerjakan proyek-proyek dungu. Tuh kalau mau framing orang tuh yang masuk otak sendiri ya. Yang masuk otak, jangan masuk otak orang lain, masuk otak sendiri aja dulu ya. Sinting. Ini nanti si Bopeng ngatain gue pakai C. Udah dijelasin dari awal. Kalau aku pakai C, mana mungkin aku bisa kerja di salah satu bank swasta. Kalau gue lulusan SD, mana mungkin gue bisa ngegambar menara telekomunikasi. Gue bisa hire insinyur yang kerja sama gue. Tulul, cerah. Gue nggak usah flexing gue lulus sekolah di mana. Yang penting gue direktur beberapa perusahaan. Nggak memeras. Seneng kan kalian kalau aku ngamuk? Harus diamukin. Zaman dulu mana? Zaman dulu lulusan SD semua pinter-pinter. Iya, tapi zaman sekarang lulusan dokter tolol-tolol, gitu maksudnya. Bisa disamain begitu? Kan nggak bisa begitu. Semua itu ada oknumnya. Ada lulusan dokter yang brandnya nggak dipakai karena enakan memeras. Ada yang begitu. Ada lulusan SD yang semangat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Contoh, Bu Susi tuh bisa jadi menteri. Banyak bener sampai punya Susi R. Banyak. Jadi menurut aku pendidikan pun nggak menjamin orang itu bisa sukses, itu bener. Tapi tanpa pendidikan juga nggak baik zaman sekarang. Tetap harus pinter gitu. Orang Ambon itu pinter semua. Iya bener. Semangat orang Ambon. Jadi orang Ambon itu jangan juga di framingnya hanya sekedar tukang juru tagih, preman, nggak semua begitu. Dari provinsi manapun ada aja yang preman lah, yang tukang palak lah, ada aja. Nah aku orang Ambon, betul aku orang Ambon, tapi aku bekerja di ibu kota ini. Preti pintar jadi pelakor. Itu si Samira kemarin ditanya di sidang. Saat ini Anda masih berstatus suami, istri orang atau bukan? Kagak mau jawab. Kagak mau jawab. Kalau aku yang dipelakor-pelakorin, sampai detik ini nih, jam 17.50, tidak ada satu orang perempuan yang mengklaim suaminya diambil aku. Loh. Anjir. Korong, panon mae, yang bilang hidung aku ada upil, mata lu yang ada ini belek. Mata lu ada belek tuh. Coba lu ngaca dulu. Sehingga terlihat di hidung gua ada upil. Padahal mata lu yang ada beleknya. Orang lagi gabut. Noe cilehan. Panon sia noe cilehan. Sia. Rumah tangga orang kalau rusak. Ada perempuan yang mengatakan rumah tangganya dirusak sama aku, ada. Dungu. Emang lu pikir gue serajin itu ngerusak rumah tangga orang? Emang lu pikir gue buruk rupa dan miskin dan tulul? Emang lu pikir gue gak laku sehingga gue harus mengobrak-abrik rumah tangga orang? Ada laki-laki berderet mau sama gue, sombong. Sombong. Ya kalau jodoh gue si Cen Kurniawan bagaimana? Ya udah takdir. Setahu gue si Cen Kurniawan ini duda, ketemu gue emang udah duda. Kalau misalnya dia punya istri, kasihan orang-orang yang antri kepengen sama aku. Kalau aku harus milih orang yang punya istri, kan tulul. Aku tuh nggak sedesperate itu pengen cari suami. Dungu banyak, ya pilihannya banyak. Udah nggak kena lah kalian mau ngebully aku, menggiring opini aku apa, nggak kena lu. Udah tuh yang ditanya, yang pelakor itu ada yang ditanya di sidang, ditanya saat ini masih punya suami atau tidak. Saya tidak mau menjawab. Aku ketahuan ya. Saya tidak mau menjawab. Sementara dia yang pelakor-pelakorin aku. Gitu. Udahlah kalian itu nggak bisa mencari kelemahan aku apa, nggak cari. Tapi ya bener-bener ya,
Mungkin framingan terhadap aku ini karena memang yang dilakukan oleh Yoke dulu. Dan memang aku baru tahu hari ini Yoke ngirimin banyak rekaman siapa-siapa aja yang suruh ngebully aku dengan pitnahan-pitnahan itu. Ih, aku nggak tahu ya. Pokoknya ya, untuk orang-orang nih, kalian dengar nih waktu maghrib ya. Untuk orang-orang yang sudah menyuruh Yoke memfitnah saya dengan begitu kejinya, saya tidak ikhlas. Saya akan ketemu kalian nanti di akhirat dan saya akan minta pertanggungjawaban kalian nanti di akhirat. Saya tidak ikhlas. Karena apa? Ulah kalian itu yang membuat saya marah, akhirnya saya bisa menjarakan orang. 1 tahun lebih, Yoke kehilangan kebebasannya gara-gara ajaran kalian dan kalian yang menyuruh Yoke itu ngebully aku dengan fitnah-fitnah keji. Nanti di akhirat saya tagih kalian-kalian yang namanya sudah disebut sama Yoke di kuping saya. Enggak, aku nggak ridho itu karena dengan kalian itu, dengan ucapan kalian itu yang akhirnya bikin aku laporin Yoke sehingga Yoke di penjara. Kalau dia nggak ada tuh hasutan dari kalian, udah lu ngomong aja begini, terserah lu deh menyampaikannya bagaimana. Begini ya, nanti begini ya. Gila gitu kalian. Nanti habis maghrib kita terusin ya. Karena masih seru, tapi kita selayaknya untuk orang yang beragama Muslim, Islam, kalau azan maghrib itu kan 4. Tuh, udah 4 orang. Satunya aku lupa, aku inget-inget dulu ya. Itulah. Ketar-ketir lah kalian sana. Bakal aku sebut nanti. Deddy Corbuzier kagak punya istri. Istrinya M namanya. Aku gas, pokoknya aku kesel banget nih. Anjir. Ayo loh. Kalian kan netizen pada pinter. Itu ada aku sepil inisialnya. Jangan kalian bebas-bebas aja nih. Enak aja kalian. Aku mikirin dia ngasih Isa Zega pendampingan lawyer. Aku tiap hari yang digangguin dia telepon. Karena kan kasihan ya. Kalau dia kan dari wartel itu cuman ada waktunya jam 11 atau jam 2. Jadi kalau aku lagi meeting sama siapa, ada video call nih sama si Talia Aoki nih yang suka nyambungin. Kalau nggak dikenal nih pasti Isa Zega. Aku mau lagi meeting sama orang penting aja aku angkat. Kadang-kadang dia ngeliatin muka aku doang untuk ngedengar aku lagi kerja. Karena aku nggak mau dia merasa sendiri di sana. Berubah kalian yang ngasih uang jajan Isa pada saat dia marah-marah. Nggak mungkin di otak kalian ini nggak senang pada saat Isa itu marah-marah. Makanya kalian minyak ngasih uang jajan. Ya, paham kalian. Reza Gladys malah nggak sama sekali, makanya nggak disebut. Ya, makanya aku tuh bener-bener aku tuh nggak salah orang ngebela sampai gepeng. Karena dalam urusan ini Reza Gladys itu nggak ikut campur. Gitu. Udah tadi aku sebut namanya siapa? S. Nah, S. Dede, si suaminya misalnya M. Terus tuh yang dari gemuk jadi kurus tuh, yang bariatrik. Loh, siapa lagi? Banyak gitu. Jadi kalian ini jangan enak makan enak tidur nih. Aku udah setahun lebih nemenin Isa Zega mikirin hidup dia. Kalian enak makan enak tidur, saatnya gantian. Kalian gak enak makan gak enak tidur, aku buat sekarang ya. Jangan begitu kalian jadi orang. Enak aja kalian ngejerumusin orang, tiba-tiba sekarang kalian hilang. Jadi kejadian si Yoke sama Isa ini sama 11-11 bukan 11-12. Jahat kalian. Bukannya menstop malah ngasih uang jajan. Makanya no wonder sekarang kalau bisnis kalian itu pada bangkrut. Udah syukurin lah sekarang, beneran. Udah yang baru-baru aja nih, yang punya skincare baru-baru, naiklah kalian. Naik. Tidak dengan menjatuhkan orang lain dan tidak dengan menunggangi orang lain. Capek berantem. Aku nggak capek karena aku harus meluruskan yang nggak benar-benar, aku harus lurusin. Yuk ganti topik. Ini bener nih. Ganti topik deh, ini aku ini dulu. Oke,